Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran matematika tentang diagram batang dan diagram lingkaran untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang diagram dalam statistika, yaitu mengenal lebih dalam diagram batang, diagram baris, dan diagram lingkaran. Kalian akan belajar bagaimana membaca, memahami, dan membedakan jenis-jenis diagram tersebut. Diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Tinggi atau panjang batang menunjukkan banyaknya data pada setiap kategori. Diagram batang digunakan untuk memudahkan membaca, membandingkan, dan menganalisis data. Perhatikan diagram batang berikut ini. Diagram batang harus mencantumkan beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, label pada sumbu horizontal dan vertikal yang jelas dengan skala yang konsisten. Yang ketiga, lebar tiap batang harus sama. Dan yang keempat, adanya jarak antar batang. Cara membuat diagram batang. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, membuat tabel data. Yang ketiga, menggambarkan sumbu horizontal dan vertikal. Yang keempat, menentukan skala pada sumbu vertikal. Yang kelima, menuliskan kategori pada sumbu horizontal. Yang keenam, menggambar batang sesuai nilai data. Dan yang ketujuh, memberi judul diagram. Simak contoh berikut ini. Pada saat Asian Games 2018, Jakarta dan Palembang menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar Asia ini. Siswa kelas 7C dan 7D dari Sekolah Merah Putih ingin mengadakan acara nonton bareng Asian Games 2018 ini. Untuk menentukan cabang olahraga yang akan mereka lihat, mereka mengadakan survei. Berikut adalah hasil survei kelas 7C dan 7D yang dibuat dalam bentuk tabel. Mari kita mulai menggambar diagram batang untuk data pada tabel ini. Data ini cocok menggunakan diagram batang karena bentuk data kategorik, yaitu cabang olahraga. Karena ada dua kelompok data, yaitu kelas 7C dan kelas 7D, maka kita akan menggunakan diagram batang jenis rangkap. Yang pertama, tentukan dulu judul diagram dan label pada kedua sumbu, horizontal dan vertikal. Yang kedua, pastikan menggunakan skala vertikal yang tetap dan berjarak sama, dimulai dari angka 0. Yang ketiga, gambarlah batang untuk cabang bulu tangkis untuk kelas 7C yang menunjukkan frekuensi 13. Lalu gambarlah batang yang menempel dengan yang sebelumnya untuk kelas 7D yang menunjukkan frekuensi 8. Berikan label bulu tangkis di bawah sumbu horizontal dan kedua batang. Yang keempat, berikan jarak untuk menggambar batang cabang kedua, yaitu basket untuk kelas 7C dan 7D. Yang kelima, ulangilah langkah 3 dan 4 tadi untuk cabang olahraga lainnya. Apakah bisa diagram batang dirubah menjadi diagram baris? Jawabannya bisa. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram garis adalah visualisasi data
berupa titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Diagram ini sangat ideal untuk menganalisis tren atau pola kenaikan dan penurunan suatu data secara kontinu. Diagram batang diubah menjadi diagram garis ketika kamu ingin menunjukkan tren pergerakan atau perubahan suatu data secara terus-menerus sepanjang waktu. Misalnya, untuk melihat pergerakan harga saham per jam, atau pertumbuhan laba per bulan, atau suhu udara dalam setiap hari. Berikut ini diagram batang dan ini diagram garis dari data pilihan cabang olahraga siswa kelas 7C dan kelas 7D dengan data yang sama. Diagram garis digunakan untuk melihat perubahan data. Dari grafik ini terlihat bahwa minat siswa cenderung menurun dari bulu tangkis ke renang dengan perbedaan pola antara kelas 7C dan 7D. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau sektor. Setiap bagian menunjukkan perbandingan atau persentase dari keseluruhan data. Dengan catatan total keseluruhan lingkaran sama dengan 100% atau 360 derajat. Ciri-ciri dari diagram lingkaran. Yang pertama, berbentuk lingkaran. Yang kedua, terbagi menjadi beberapa bagian atau sektor. Yang ketiga, setiap sektor menunjukkan persentase atau sudut tertentu. Yang keempat, jumlah seluruh bagian 100% atau 360 derajat. Yang kelima, digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Perhatikan gambar diagram lingkaran berikut. Ini merupakan bagian-bagian yang terdapat di dalam diagram lingkaran. Ada judul diagram, berbentuk lingkaran, ada sektor atau irisan, dan ada persentase atau sudut derajat. Adapun cara untuk menghitung pembagian dari diagram lingkaran menggunakan rumus untuk yang sudut, yaitu nilai data dibagi total data dikali 360 derajat. Dan untuk persentase, nilai data dibagi total data dikali 100%. Berikut contoh cara menghitungnya. Dengan data, ada makanan bakso berjumlah 10, mie ayam berjumlah 8, nasi goreng berjumlah 6, soto berjumlah 6, dengan total 30 siswa. Rumus menghitungnya, bakso sama dengan 10 buah dibagi 30 orang dikali 100% sama dengan 33%. Mie ayam 8 dibagi 30 orang dikali 100% sama dengan 27%. Nasi goreng 6 dibagi 30 orang dikali 100% sama dengan 20%. Soto 6 dibagi 30 orang dikali 100% sama dengan 20%. Dan untuk menghitung derajat, bakso 10 dibagi 30 orang dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Mie ayam 8 dibagi 30 orang dikali 360 derajat sama dengan 96 derajat. Nasi goreng 6 dibagi 30 orang dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Soto 6 dibagi 30 orang dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kesimpulannya, persen itu dari 100%, sedangkan derajat dari 360 derajat. Kalau datanya sama, hasil diagramnya juga sama.
cuma beda bentuk angkanya saja. Yang penting, totalnya harus pas 100% atau 360 derajat. Jadi, sekarang kalian sudah tahu diagram datang buat membandingkan, diagram garis buat melihat perubahan, dan diagram lingkaran buat melihat persentase. Tinggal pilih diagram yang paling cocok dengan datanya. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Semoga mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.